Ya, FGB Man. Be strong in the Lord. Be strong in the Lord. FGB Man. Ya, puji nama Tuhan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya pada malam hari ini, di mana saya boleh bersaksi tentang bagaimana bahwa Yesus sangat luar biasa bagi kami. Di mana pada malam hari ini saya akan bersaksi tentang kehidupan, tentang apa yang dialami oleh istri dan anak kami. Yang mana pada tahun 2018, ya, istri dan anak saya mengalami musibah pada tanggal 30 tahun 2018. Pada saat itu, sebelum kejadian, kami mengadakan doa FGB Man di rumah, di tempatnya Bapak Hengki Silas pada hari Senin, yang mana pada waktu itu yang hadir Pak Bambang, Pak Hengki, Pak Yan Lomo, dan saya. Setelah itu saya diminta untuk membawa renungan oleh Pak Bambang, di mana yang terambil di dalam Yesaya berapa gitu saya lupa, bahwa berdirilah teguh, jangan goyah, maka jeripaymu tidak akan sia-sia. Dan di mana pada waktu saya baca firman Tuhan malam hari ini, setelah terakhir, tiba-tiba saya ditelepon oleh istri saya dengan nada yang begitu tergesa-gesa, bahwa dikatakan bahwa dia mengalami musibah, yaitu tabrakan motor dengan motor. Waktu saya mendengarkan berita seperti itu, spontanitas saya beranjak, ya, untuk meninggalkan tempatnya Pak Hengki Silas. Namun di saat saya mau beranjak, saya masih ingat Pak Bambang mengatakan, jangan dulu, sabar aja, gitu kan. Tapi yang namanya saya mendengarkan berita seperti itu, lalu saya permisi dengan Pak Hengki, Pak Bambang, lalu saya beranjak ke tempat di mana istri saya mengalami kecelakaan. Tempatnya yaitu di Pondok Ungu Permai di Blok AM, ya. Itu waktu saya ke sana ternyata istri dan anak saya sudah babak belur, ya. Di bagian hidung sini patah, lalu di bagian kepala bocor, dan anak saya juga di sini sobek. Waktu saya melihat istri saya dengan berlumuran darah, saya secara otomatis tidak mengatakan kamu salah, tidak. Karena saya katakan gini kan, apapun yang kamu alami saat hari ini, tetap mengucap syukur. Mungkin secara manusia, wah ini kok seperti ini harus terjadi, kenapa harus mengucap syukur? Karena di dalam firman Tuhan mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Itulah yang dikehendaki oleh Bapa di surga. Nah, waktu saya seperti itu, saya diberikan kekuatan dari Tuhan untuk saya, supaya saya tetap sabar. Ya. Nah, setelah saya melihat istri saya dirawat oleh dokter, lalu saya beranjak ke anak saya. Kebetulan kamarnya bersebelahan. Begitu. Waktu saya melihat anak saya, ternyata anak saya memang juga bagian sini sobek, sama bagian lengan sini nih patah, ya. Dan saya melihat kok seperti ini gitu kan. Tapi saya mau belajar tetap mengucap syukur. Nah, waktu saya melihat keadaan seperti itu, istri saya melihat bahwa yang satu lagi merasa bahwa orang ini sudah meninggal, ya. Secara manusia memang sangat cemas apabila yang bawa motor satu ini meninggal. Puji Tuhan, sampai hari ini kami tidak ada kabar.
dari mereka. Saya percaya bahwa orang ini pasti masih hidup. Nah, di sini saya melihat waktu istri saya mengalami seperti itu, saya telepon dengan Bapak Gembala, Bapak Devi. Ya, Pak Bambang kenal dengan Bapak Gembala kami. Lalu didoakan, lalu kami beranjak ke rumah sakit RSUD Bekasi. Nah, waktu dibawa ke sana, ya artinya tidak langsung ditangani karena masih banyak pasien-pasien yang harus dilayani, gitu kan. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu, Bapak-bapak, waktu mengalami seperti itu, akhirnya istri saya harus dioperasi. Ya. Nah, inilah foto dari istri dan anak saya. Ini. Jelas gak Bapak ya? Jelas gak ya? Kurang jelas, Pak. Jelas. Kurang jelas. Coba deketin. Ini kurang jelas ya? Kurang jelas. Ya, agak buram. Ya, bisa kelihatan. Ya. Nah, itu. Ya. Jelas, Oke. jelas. Ya, oke. Terus ya? Jelas. Ya. Nah, inilah keadaan istri saya setelah dioperasi. Nah, waktu sebelum dibawa ke kamar, ya, saya melihat waktu setelah dioperasi itu saya merasa sedih ya, karena ya wajar sebagai suami melihat keadaan istri seperti itu ya, sehingga dia waktu itu pun tidak bisa berbicara apa-apa gitu. Namun saya harus tetap kuat ya, karena saya percaya bahwa firman itulah yang memberi kekuatan sehingga saya bisa melihat kondisi daripada istri saya ini. Nah, setelah itu saya, lalu ini anak saya. Jelas ya? Saya pada ini. Ya. Jelas, Pak? Ya, silakan langsung, Pak Rusli. Ya, jadi ini anak saya yang nomor 6, Pak. Nah, ini di bagian sini sobek, dan ini di tangannya patah. Ini dia habis dioperasi. Tulangnya dia dikasih pen, Pak. Nah, itu puji Tuhan di saat anak istri saya masuk ke rumah sakit, saya memiliki KS, ya, kartu sehat yang dikeluarkan oleh Bapak Wali Kota Rahmat Effendi. Dan sehingga dari sekian saya berobat ke sana, tidak sepeser pun kami mengeluarkan uang. Itu karena anugerah Tuhan melalui KS ini, sehingga saya boleh merasa longgar ya, karena kalau secara tunai pasti itu sangat besar sekali. Dan istri saya tidak hanya sekali, istri saya sempat 3 kali operasi. Yang pertama tadi, yang kedua dia itu tidak merasa nyaman, dikatakannya operasinya gagal, sehingga dioperasi lagi, ya. Nah, operasi lagi. Nah, akhirnya itu setelah di hidung, baru di tangan, Pak. Nah, tangannya itu juga patah dia. Patah. Ya, sampai hari ini dia ada sedikit ngilu-ngilu karena benturan, dan waktu dioperasi itu gagal. Jadi pennya itu yang dia operasi sini kembali dicabut oleh dokter. Sekarang istri saya tidak lagi pakai pen, ya, karena kalau pakai pen itu sepertinya kurang nyaman, ya. Dan puji Tuhan sampai hari ini saya melihat istri saya tetap kuat, ya, karena itu kasih Tuhan, karena anugerah Tuhan yang Tuhan berikan
kepada kami, sehingga kami boleh ada karena kebaikan Tuhan. Jadi sekali lagi itu juga tak lepas daripada dukungan teman-teman ya di FGB MFI yang ada di Bekasi Utara. Saya percaya tanpa doa kami tidak mampu, kami tidak kuat, tapi oleh karena komunitas FGB yang ada, ya kami tetap ada. Amin. Itulah suatu kebanggaan bagi kami memiliki Yesus. Dan sampai hari ini pun dalam keadaan COVID, saya masih tetap bekerja. Ya. Dan di tempat lain pun masih banyak orang-orang yang sudah di PHK. Saya percaya dan yakin karena kebaikan Tuhan, sampai hari ini saya masih bekerja. Itu oleh karena anugerah Tuhan. Jadi puji Tuhan, teman-teman FGB yang lainnya, sekali lagi inilah yang boleh saya sampaikan malam hari ini. Biarlah kesaksian malam hari ini menjadikan kita lebih dekat lagi pada Tuhan, karena apapun yang kita alami sesuai dengan firman Tuhan di dalam 1 Korintus 13 ayat 10, bahwa pencobaan yang kami alami tidak melebihi daripada kekuatan kita. Itulah yang saya imani sampai hari ini. Dengan pertolongan Tuhan kami boleh ada. Pertolongan Tuhan kami boleh kuat. Itu oleh karena kasih Tuhan. Puji Tuhan, itulah Pak Dani, yang lainnya juga yang boleh saya sampaikan malam hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.